Ya, Fani, untuk mengetahui apakah saatnya membeli emas, kemudian juga apa yang membuat harga emas ini sangat bergerak fluktuatif belakangan ini, sudah bergabung bersama saya analis dari PT Monex Invest in the Future, Mas Vicky Amarnano. Selamat siang, Mas Vicky. Selamat siang. Oke, Mas Vicky, kita lihat harga emas ini cukup fluktuatif. Kita lihat kemarin itu jatuh sebanyak 3,2%, walaupun di bulan ini sudah mulai kembali 0,9%. Walaupun di minggu ini akhirnya turun lagi setelah di pekan lalu lumayan naik nih, Mas. Ini apa penyebabnya sebenarnya, Mas? Mungkin kalau kita dari awal tahun ini backgroundnya ya, mungkin awal tahun ini kita lihat kenaikan emas itu 7% tahun ini, dari sekitar 1.226 dia naik melewati 1.300, sekarang di 1.294 turun lagi. Pertama karena cuaca buruk di Amerika Serikat, data ekonomi Amerika Serikat lebih buruk karena harga emas terhadap US, harga internasionalnya, data US buruk, emasnya malah meningkat. Terus baru-baru ini sempat naik di atas 1.300 karena masalah di Ukraina Rusia, karena safe haven ya, orang lari ke emas. Tapi kalau kita lihat juga itu efek sementara aja, emas balik turun lagi di bawah 1.300. Soalnya menurut saya tahun ini adalah tahun US dollar. Di dolar lagi ada pemulihan ekonomi, itu cuma kena cuaca aja. Kalau setelah ini menurut saya data akan membaik. Dan inflasi di Amerika Serikat juga masih rendah. Itu poin yang penting buat emas, karena orang beli emas untuk hedge terhadap inflasi. Inflasi di Amerika Serikat hanya 1%. Karena itu orang belum tertarik beli emas. Emas juga cukup volatile, turun dari 1.900 sekarang di level 1.300. Jadi banyak orang melihat volatile. Tapi justru saya bilang untuk tahun ini emas itu menarik, karena sekarang emas itu limited upside, limited downside, menarik untuk di tradingin atau juga untuk investor yang mau beli fisik. Saya lebih sarankan ke batangan Tokoin karena nggak ada design fee ya. Kalau kita beli perhiasan kita banyak kena di design fee. Tapi kalau misalnya untuk yang beli jangka panjang itu menarik karena emas sudah turun sampai 35% dari level tertinggi. Dan positif untuk emas adalah di bawah 1.250 banyak orang beli emas fisik seperti institusi, hedge fund, bank sentral pun beli 379 ton tahun kemarin, tahun 2013. Dan sekarang yang positif juga adalah emerging market. Negara emerging kelas menengah itu meningkat. Negara seperti Indonesia, China, India, kelas menengah lagi meningkat, mereka akan savingnya akan kepada emas. Oke, berarti kalau dilihat pergerakan di awal tahun ini, apakah pergerakan ini juga akan menjadi gambaran untuk sepanjang tahun ini untuk harga emas jika kita bandingkan dengan tahun lalu kan cukup dalam jatuhnya. Nah, untuk tahun ini apakah fluktuatif tapi tetap aman di level 1.200, 1.300-an, Mas? Betul, menurut saya karena tahun lalu kan itu stimulus mulai dikurangin, jadi apa yang sekarang Fed lagi taper, itu sudah terdiskon di harga emas sekarang. Tapi kalau kita lihat tahun kemarin, harga emas turun 26-27%, justru Dow Jones yang naik 26-27%. Jadi sekarang banyak orang itu dari safe haven karena ada pemulihan di ekonomi Amerika Serikat, uang balik ke US. Kalau waktu krisis 2008, krisis global, banyak uang keluar dari US masuk ke negara-negara emerging seperti Indonesia, India. Itu positif sebetulnya Indonesia. Tapi sekarang karena ada pemulihan di Amerika, uang mulai balik ke sana. Jadi ada penguatan US dollar karena kepercayaan konsumen meningkat, tingkat pengangguran itu menurun dari 10% sampai 6%, harga perumahan naik, manufacturing naik, semua di atas angka 50, berarti expanding. Jadi itu semua positif untuk US dollar. Jadi saya bilang malah justru kalau ada yang mau diversifikasi portfolio, salah satu rekomendasi saya untuk tahun ini adalah buy US dollar. Tapi untuk emas pun menurut saya di level-level 1.250 itu sangat menarik untuk beli emas. Oke, kapan sampai ke level 1.250 itu? Jika dibandingkan dengan level terendah tahun lalu gitu berarti cukup tahun lalu 1180 berarti cukup aman sebenarnya kan? Menurut saya kita nggak akan lihat low baru. Karena kalau kita lihat harga emas turun di bawah sekederetan 1250 sampai 1275, banyak pembelian fisik. Banyak yang berani beli maupun bank sentral karena sangat murah, betul. Tapi untuk dia naik terlalu cepat di atas 1.500 juga menurut saya tidak mungkin karena penguatan dolar akan kena resistance. Jadi emas setiap kali rally kayak baru-baru ini karena masalah Ukraina Rusia, dia naik sampai 1391 karena resistance, turun lagi. Jadi 1200, 1400 gitu. Di bawah 1250 beli, di atas 1370 sell gitu. Oke, walaupun kita lihat misalnya nilai tukar rupiah terhadap dolar ini apakah juga akan mempengaruhi dari harganya itu sendiri untuk kita pembelian secara rupiah gitu, Mas? Betul, akan pengaruhi juga, tapi ada satu faktor juga yang kita harus perhatikan adalah pelemahan atau penguatan rupiah. Kadang-kadang emas di situ aja, tapi kalau misalnya ada pelemahan rupiah itu positif buat emas. Ya, soalnya kalau untuk beli emas jadi harus bayar rupiahnya lebih banyak. Jadi tergantung pelemahan penguatan rupiah juga. Seperti di logam mulia, Antam. Hari ini kalau beli emas itu sekitar 495.000. Menurut saya itu murah. Di bawah 500 itu sangat menarik untuk beli emas. Jadi investor yang ingin beli emas fisik harus mengerti itu lebih untuk jangka panjang. Lebih baik beli batangan atau koin daripada perhiasan. Tapi salah satu trik juga adalah kita bisa trading melalui online derivatif di mana kita bisa untung dari harga naik maupun harga turun.
Oke, bagaimana dengan fluktuasinya harga emas ini terhadap kinerja untuk perusahaan-perusahaan pertambangan khususnya yang fokus di emas gitu, seperti misalnya Antam? Antam ya pasti akan kena dampak kalau misalnya harga emas meningkat terus, profit mereka naik. Jadi mereka juga pasti trouble-nya kalau harga emas turun terlalu rendah. Mungkin mereka bisa kontrol di supply ya, mungkin secara global. Seperti minyak juga Pak ya, kalau misalnya OPEC gitu ya kan, kalau misalnya harga minyak turun terlalu rendah, mereka supply-nya dikurangin supaya harganya naik gitu. Jadi supply and demand lah Pak gitu. Sama untuk emas, mungkin kita bisa contohin juga untuk Antam, permintaan perhiasan dan emas batangan di Indonesia itu meningkat terus. Karena itu Antam punya supply aja nggak cukup untuk nutupin demand-nya. Secara global production turun 2%, tapi permintaan untuk perhiasan tahun 2013 meningkat 17%. Jadi menurut saya di level-level sekian di 1250, 1275 sangat menarik dan demand-nya kuat. Tapi kalau naik mendekati 14 atau 1350 pun itu resistensinya ada karena institusi hedge fund, reksadana yang short selling akan masuk juga. Sementara range-nya ini, jadi kita range bound Pak, nanti baru naik gitu. Oke, kalau dilihat dari secara historikal ada nggak sih Mas untuk harga the lowest emas itu ada di periode berapa untuk tahun ini? Misalnya kalau Mas Vicky perkirakan akan di level 1.200-an kan tadi. Ya. Itu akan berada di periode kuartal keberapa di sepanjang tahun ini biasanya? Menurut saya untuk sepanjang tahun ini untuk pecah di bawah 12, 1180 terendah yang tahun kemarin itu akan hold, jadi nggak akan pecah low itu. Tapi menurut saya untuk melewati 1430 yang itu adalah resistance sangat kuat, itu juga tidak. Jadi itu ya limited Pak, range bound gitu ya. Jadi untuk di trading ini juga menarik, tapi untuk orang yang mau beli fisik juga menarik. Level ini 3 tahun ke depan, 2 tahun ke depan nggak akan kelihatan. Bahkan saya bilang 5 tahun ke depan harga emas akan pecah rekor baru melewati 2000. Tapi bukan momennya sekarang, but time to buy, mulai akumulasi pelan-pelan gitu. Oke, baik. Terima kasih Mas Vicky sudah bergabung di Lantai Bursa Siang. Demikian Fanny, kembali ke Anda.